Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Labib Husain dengan NIM 2101989. Di sini saya dan ketiga teman saya, yang pertama ada Rosyad Zulfikar dengan NIM 2106238. Yang kedua ada Ihsan Ghazi Zulfikar dengan NIM 2103303. Dan yang terakhir ada Muhammad Yusuf Bahtiar dengan NIM 2107980. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi yang berkaitan mengenai pembuangan sampah yang masih bersembarangan di luar sana. Yuk ditonton videonya. Sebagai manusia, kita pasti menggunakan sesuatu material dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, ketika kita makan, minum, ataupun mandi. Tanpa kita sadari, dengan melakukan aktivitas tersebut, kita akan menghasilkan suatu material sisa yang berisi zat atau komponen yang tidak kita inginkan. Contohnya, ketika kita memakan pisang, kita pasti tidak memakan dengan kulitnya juga, bukan? Nah, kulit pisang ini merupakan suatu material sisa, sama halnya dengan botol bekas minuman yang telah kita minum. Ataupun ketika kita mandi misalnya, kita pasti menggunakan material tertentu untuk membersihkan seluruh badan kita, mulai dari kaki hingga kepala. Material tersebut antara lain adalah sabun, sampo, dan pasta gigi. Ketiga material tersebut sangat baik bagi tubuh kita karena dapat membersihkan tubuh kita yang kotor. Tetapi, jika melihat dampak dari zat sisanya, zat sisa dari ketiga material tersebut dapat menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Di video kali ini, kami akan membahas tentang bahaya membuang material sisa atau yang sering kita sebut dengan sampah secara sembarangan. 1. Definisi sampah. Pada bagian sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa sampah merupakan material sisa yang tidak kita inginkan. Beragam alasan yang dapat menjelaskan mengapa kita membenci sampah. Salah satu alasannya adalah karena sampah meninggalkan bau busuk. Ya, bau busuk memang sangat tidak disenangi oleh manusia. Bau busuk dari sampah dapat mengganggu indera penciuman kita hingga kita tidak dapat dengan nyaman beraktivitas jika berdekatan dengan sampah. Selain pengertian tersebut, Indonesia juga telah mendefinisikan sampah dalam suatu undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari dari aktivitas manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat. Berdasarkan perbedaan bentuknya tersebut, sampah dibedakan menjadi dua jenis, yakni sampah organik yang bersifat mudah terurai dan sampah anorganik yang bersifat sukar terurai. Sampah anorganik sering dianggap sebagai sampah yang tidak berguna lagi karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dan juga sering menimbulkan sejumlah masalah terhadap lingkungan. Kedua jenis ini sampah. Berbicara tentang sampah organik dan anorganik, kedua hal tersebut berkaitan dengan proses dekomposisi bahan di alam. Sampah organik merupakan sisa material yang berasal dari hasil produk berbahan dasar hayati. Sampah jenis ini dapat dengan mudah terdegradasi secara alami oleh mikroorganisme atau mikroba. Contoh dari sampah organik antara lain ialah bahan buangan yang berasal dari dapur, sisa-sisa makanan maupun daun yang jatuh dari pohon. Pasar tradisional biasanya menjadi penyumbang terbanyak sampah jenis ini karena menghasilkan bahan buangan berupa sayuran dan buah-buahan. Sedangkan sampah anorganik merupakan sisa material yang berasal dari hasil produk berbahan dasar non-hayati. Sampah jenis ini sukar terdegradasi oleh mikroorganisme. Beberapa sampah anorganik dapat berupa produk yang berbahan dasar plastik, kaca, ataupun logam. Contoh dari sampah anorganik antara lain ialah botol plastik, kaleng, dan koin. Di lain sisi, sampah juga dapat berupa gas maupun cairan. Sampah jenis ini biasanya berasal dari pabrik industri dan rumah tangga, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa tempat seperti rumah sakit, pertanian, dan perkebunan dapat menjadi salah satu tempat menyumbang limbah sisa buangan. Yang ketiga, dampak buruk dari sampah. Proses pembuangan sampah yang baik dilakukan dengan cara mengumpulkan sampah terlebih dahulu, lalu membuangnya ke suatu tempat khusus yang cukup jauh dari permukiman.
Akan tetapi, banyak dari kita yang masih membuangnya secara sembarangan. Material sisa yang terus-menerus dibuang ke alam dalam kurun waktu yang cukup lama dapat memicu berbagai masalah yang akan merugikan kita, mulai dari masalah penyakit yang dapat menyakiti tubuh kita, masalah pencemaran lingkungan yang menyebabkan kita merasa tidak nyaman, hingga bencana banjir di beberapa wilayah. Sampah yang berserakan di tanah dalam jumlah banyak dapat membuat tanah menjadi tidak subur karena terkontaminasi oleh zat kimia penyusun sampah-sampah tersebut. Selain itu, hujan asam akibat aktivitas industri juga berperan dalam menaikkan derajat keasaman tanah hingga membuat tanah menjadi tidak subur. Jika hal ini sudah terjadi, tentu akan banyak pihak yang dirugikan, termasuk diri kita sendiri. Dan dampak yang paling buruk dari membuang sampah secara sembarangan adalah perubahan keadaan sosial dan ekonomi yang terjadi pada masyarakat. Dengan membuang sampah secara sembarangan akan menimbulkan berbagai penyakit. Penyakit yang dapat ditimbulkan oleh sampah antara lain ialah infeksi cacing, demam tifoid, hingga hepatitis A dan gastroenteritis. Tidak jarang masyarakat yang menderita salah satu dari penyakit tersebut harus mendapatkan perawatan yang intensif dari dokter. Hal tersebut akan meningkatkan biaya yang diperlukan oleh masyarakat untuk berobat. Terdapat juga indikator lain yang menyebabkan meningkatnya biaya yang diperlukan pemerintah, seperti tempat penampungan sampah yang kurang efektif, serta infrastruktur pengelolaan limbah yang kurang memadai.